Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, dimanapun Anda berada, shaimun, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabar Anda semuanya? Insya Allah kami berdoa semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat beserta seluruh keluarga besar. Baik pemirsa, alhamdulillah hari ini senang sekali kita dapat bertemu kembali tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Di puasa yang ke-6 ini tidak terasa kita semakin hari semakin menjalani waktu demi waktu di bulan Ramadan hingga saat ini sudah di hari yang ke-6. Tentu kita harus bisa merasakan dampak dari ibadah puasa itu, karena semakin hari maka akan mendapatkan dampak yang terhadap diri kita, terutama terhadap jiwa kita. Untuk itu kita akan membahas tema yang terkait dengan dampak puasa itu sendiri, yaitu Ramadan Madrasah Kesabaran. Kita ketahui bahwa bulan Ramadan ini penuh dengan pendidikan, penuh dengan pengajaran. Salah satunya adalah sebagai madrasah kesabaran. Insya Allah tema yang sangat menarik ini dapat kita resapi, kita maknai, sehingga nanti Ramadan berikutnya dapat memberikan dampak dalam diri kita atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah akan disampaikan oleh narasumber yang telah hadir di studio bersama kita. Beliau merupakan guru besar di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dan beliau merupakan ketua umum pengurus wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara, dan beliau merupakan dosen saya ketika menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Mari kita sapa bersama-sama, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Hashim Shah Nasution MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Keluarga sehat semuanya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Ini Ustadz tadi ngobrol-ngobrol, Ustadz umurnya sudah 66 tahun tapi Ya, masih betul. sehat walafiat ini Ustadz ya. Tahun 57. Masya Allah. 66 tahun Masya yang lalu. Allah. Insya Allah semakin sehat Ustadz, semakin barokah, diberikan umur panjang Ustadz ya. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendapatkan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qari'ah kita, Ustazah Sri Wahyuningsi SPD. Beliau merupakan juara 1 pada musabaqah tilawatil Quran tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2020, yang insya Allah akan membacakan surah Al-Baqarah dari ayat 153 hingga 155. Kepada qari'ah dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله بأموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an tadi Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan dan rahmat terhadap kita yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimun, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak sabar kita akan mendengarkan tausiah dari Al-Ustadz kita. Sebelumnya kami akan mengajak Anda untuk nantinya bertanya langsung dengan Al-Ustadz kita dengan cara menghubungi di nomor 081161000386 081161000386. Tema kita adalah Ramadan, Madrasah Kesabaran. Baik pemirsa, mari kita mendengarkan tausiah dari Al-Ustadz kita. Ustadz, ini temanya terkait dengan Ramadan, Madrasah Kesabaran, Ustadz. Untuk pengantar dan muqaddimah dari tema kita dipersilahkan, Ustadz. Ya, terima kasih. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadil karim wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pirsawan seluruh kita yang membagi waktunya menyaksikan tayangan TV Sumatera Utara ini, tentu kita bersyukur ya. Judul ini sangat menarik, kesabaran ya. Ramadan adalah madrasah kesabaran. Madrasah itu artinya pendidikan ya, pelatihan bisa juga. Jadi kalau kita lihat Ramadan ini kan ibadah yang paling lama waktunya. Kalau kita lihat mulai sekitar jam 5 subuh hari sampai jam 18.30 berarti 13,5 jam.
ibadah-ibadah lain tidak selama ini. Sholat umpamanya tidak selama ini. Walaupun 5 kali tapi paling berlangsung 15 menit. Ya. Ibadah haji juga mungkin memperoleh hartanya yang banyak, tapi kalau membaginya sebentar saja. Haji juga tidak sampai lama, selesai tawaf, mungkin bagi yang kuat fisiknya 45 menit selesai tawaf. Sa'i juga tidak lama, melontar itu mungkin di perjalanan saja yang lama menuju sa'i itu. Tapi artinya tidak lama. Ramadan ini selain berlangsung selama 1 bulan, juga setiap harinya itu sangat lama. Nah, karena itu memang diperlukan kesabaran. Dan kalau kita bikin indikatornya, ya, kalau orang yang melaksanakan Ramadan ini dengan betul, imanan wahtisaban, nanti setelah berakhir Ramadan ini, tingkat kesabarannya itu akan meningkat. Gitu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang menjadi acuan dari kewajiban melaksanakan siamu Ramadan ini disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dipanggil orang yang beriman. Iman itu harus dilandasi dengan kesabaran. As-sabru minal iman dalam satu hadis. Liman lam sabara lahu la imana lahu. Bagi orang yang tidak ada kesabaran, sebenarnya dia tidak beriman. Ya. Nah, ayat yang dibaca tadi juga menjadi menarik, ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 153 itu sampai 155, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalah. Jadi panggil lagi orang yang beriman, ya. Berarti orang yang sabar, ya. Tapi diingatkan lagi yang sabar itu minta tolonglah kepada sabar. Karena semua ibadah itu harus didasarkan kepada kesabaran. Karena kalau tidak didasarkan kepada kesabaran, maka hasilnya tidak optimal. Buahnya tidak bagus, mungkin sekedar berbuah. Tapi kalau kepingin buahnya bagus, maka tingkat kesabarannya juga harus tinggi. Ya. Baik dalam kaifiatnya, cara melaksanakannya, baik dalam proses pelaksanaannya, maupun setelah itu. Jadi tidak boleh semua harus dilakukan dengan penuh kesabaran itu. Pantaslah barangkali kata sabar ini sampai 101 kali. Malah kalau kita hitung di Mu'jam Mufahras li Al-Fadhil Quran itu, ada yang menghitungnya 103, tapi saya menghitungnya 101, ada yang menghitungnya 102, ya. Biasalah mungkin karena udah ratusan, ya, seperti itu. Nah, oleh karena itulah maka Ramadan dihubungkan dengan kesabaran. Ya, memang Ramadan itu berlangsung harus dengan kesabaran. Kalau kita buat dengan mantik, ya, logika paradoksal kebalikannya, maka orang yang tidak sabar menjalankan ibadah Ramadan, ya hasilnya tidak optimal, tidak maksimal gitu. Jadi penuh kesabaran. Baik, Masya Allah. Saya kira itu yang perlu menjadi dasar bagi kita. Jadi mari kita upayakan Ramadan ini mengamalkannya, siam maupun qiyamnya dengan kesungguhan dan kesabaran. Masya Allah. Sedikit lagi barangkali, sabar itu sebetulnya adalah keteguhan hati. Keteguhan hati ketika melaksanakan sesuatu sehingga sampai kepada tujuan. Jadi jangan sabar di permulaan. Nanti di pertengahan mengeluh. Nanti hasilnya juga tidak. Jadi konsistensi keteguhan hati sepanjang prosesnya berlangsung. Jadi Ramadan ini kita awali dengan kesabaran itu sampai nanti berakhir, ya mungkin tanggal 21 atau tanggal 22 bulan April ini. Baik, itu saya kira. Lawannya adalah, lawan dari sabar itu kalau kita lihat kamus adalah jaza'a. Jaza'a itu artinya apa? Kesal, gelisah, tidak tenang. Maka sabar ini kalau terpupuk akan menimbulkan ketenangan dalam jiwa. Tidak gelisah, tidak sembrono,
kemudian tidak melakukan jalan pintas, sehingga dia mengikuti proses dengan sabar. Karena hidup ini adalah sesungguhnya adalah proses. Proses Baik, itu. yang harus Ya. dilalui dengan kesabaran. Iya, Ustaz, harus ya? dengan kesabaran. Masya Allah. Ya. Yang disampaikan tadi bahwa ibadah puasa ini memiliki durasi yang cukup panjang ini Ustaz. Iya, iya. Berbeda dengan ibadah-ibadah lain Iya, ini Ustaz. iya. Kemudian bisa dibayangkan 1 bulan penuh nih Ustaz ya. Iya. Dan ini tidak mudah melakukannya kalau hanya sekedar melewati menahan lapar dan tadi tidak akan mudah Iya. nih Ustaz ya. Ustaz tadi Ustaz menyampaikan sempat bahwa definisi kesabaran itu adalah ketika keteguhan hati sehingga dia sampai kepada proses akhirnya ini. Ustaz, sebenarnya bagaimana hakikat kesabaran itu Ustaz? Hakikat kesabaran itu hakikatnya tadi jiwa ya, jiwa. Mari kita lihat Ramadan ini ya. Ramadan ini sebetulnya kan bahasa Arabnya siam ya. Siam itu adalah imsak, Imsak. menahan ya. Baik. Menahan dari hal yang membatalkan. Ya. Yang membatalkan itu secara umum hanya ada 2. Makan, minum itu satu lah itu ya. Kemudian yang kedua, bagi yang bersuami istri tidak boleh melakukan pada siang hari. Ya, pada siang hari. Jadi bukan selama bulan Ramadan. Baik. Ya. Nah, oleh karena itu, tidak makan, tidak minum itu kalau kita lihat Al-Qur'an ya, surat Al-An'am ayat 14 disebutkan bahwa Allah itu yud'amu wa la yud'am. Jadi Tuhan itu memberi makan tapi dia tidak makan. Yang kedua, dia tidak punya anak karena dia tidak punya istri. Jadi dalam surat Al-An'am ayat 1 itu, walam takul lahu sahibun. Dia bagaimana dia mau punya anak? Dia tidak punya istri. Jadi sebenarnya orang yang berpuasa itu adalah orang yang sedang mengembangkan rohaninya, jiwanya. Karena Allah itu maha ruh. Kita semua manusia ini ditiupkan Allah ruh. Ketiga embrio kita sudah sempurna. Fa'idha, kalau sudah sempurna, Sawaitahu. maka ditiupkan Allah ruh kepadanya. Fa'idha sawaituhu fanafahtu fihi min ruhi. Nah, sudah ditiupkan ruh. Jadi ada ruh yang diberi Allah kepada kita dan ruh itu diberi langsung oleh Allah. Ruhi itu kan ya ada yanya ya di belakang itu. Ruhku diberi Allah. Karena itulah yang dikembangkan sebetulnya dalam Ramadan ini. Jadi mengikuti ruh kita seperti yang dituntun oleh Allah. Itu sebabnya maka kita dipercaya oleh Allah sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kita tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan, itu artinya kan ruh kita yang paling menonjol, bukan fisik kita. Iya, baik. Nah, jadi kalau fisik itu ya seperti yang dinyatakan dalam hadis, kam min shaim laisa lahul jaza illal ju' wal atas. Itu kalau dia berpuasa karena jasadnya. Jadi di sini harus diluruskan niatnya karena Allah. Kalau ada manfaat dari puasa ini seperti bertambah sehat ya, bertambah langsing umpamanya karena secara tidak langsung kita diet ya, diatur makanan kita, itu adalah manfaat. Tapi jangan dibalik, karena itu kemudian baru kita berpuasa. Jadi karena Allah dulu. Pastilah kalau diberikan Allah kewajiban kepada kita, itu sesuatu yang memberi maslahat dan manfaat kepada kita. Nah, jadi kalau ditanya tadi, apa sebenarnya hakikat sabar itu? Jiwa kita kendalikan, sehingga dia menjadi kuat dengan berbagai kondisi. Dan Ramadan ini luar biasa membentuk kita. Ya. Maka dalam sejumlah hadis, kalau ada orang yang bertengkar dengan kamu atau mengeluarkan kata-kata yang kamu mungkin bisa berpandangan tidak baik, nah, kamu jawab saja inni shaim. Malah tidak satu ya, dua kali ya inni shaim gitu ya. Boleh jadi mengingatkan tetap kita supaya berada konsisten dengan kita sedang membangun rohani kita. Jadi membangun rohani itu adalah pekerjaan yang berat karena dia abstrak. Kalau yang konkret kita bisa utak-atik dan kita bisa bantu, minta bantu kepada orang. Tapi kalau membangun rohani ini nggak bisa diminta bantu pada orang. Diri kita sendiri. Mesti kita sendiri. Dan puasa ini nggak bisa kita wakilkan dari bapak kepada anak atau anak melihat orang tuanya sudah tua, udahlah saya aja, nggak bisa.
nggak bisa, tetap juga. Ya. Baik, Ya, baik. cuma mungkin memperingan busa saja ya, memfasilitasi. Masya Itu Allah. hakikatnya. Hakikatnya adalah membangun rohani. Itulah Masya sabar Allah. itu. Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan kita bisa menghayati bahwa puasa ini bukan hanya sebatas jasmani saja nih Ustaz Ya, ya. ya. Tapi sebagaimana Ustaz sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi makan tapi tidak makan, Ya. kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki pasangan Ya. dan sehingga tidak mungkin memiliki anak. Ya. Sehingga kita juga dalam siang hari ini menahan lapar, Ya. menahan hal-hal yang dapat Ya. batalkan puasa seperti berhubungan tadi. Seakan-akan kita ini bagaimana maksimalkan diri meniru dari sifat Allah Subhanahu wa Ya. taala nih Ustaz Ya. ya, Masya Allah. Mudah-mudahan semakin apa kita nih Ustaz, semakin Ya. menyadari jangan Ya. hanya sekedar menahan lapar nih Ustaz Ya. ya. Nanti siap berbuka lebih banyak lagi makan Ustaz. Itu tidak bisa mengendalikan diri namanya Iya, itu iya. ya. Baik, Begitu tadi- ada peluang, lantas dilepas semua. Seolah-olah puasa jadinya adalah menyiksa diri. Tadi disiksa, sekarang dilepas, bukan. Puasa itu ya, berbuka itu juga harus sabar. Betul, betul. Sabar. Jadi bukan hanya menahan aja Ustaz ya. Iya, harus puasa. Dan Bukan puasa nanti aja. dalam pengalaman hidup juga harus akan terlihat hasilnya itu. Nampak itu Ustaz ya, begitu Iya, berbuka akan dia lihat. nampak sabarnya nih Ustaz Iya, ya. iya. Baik Ustaz, Masya Allah mau Iya. ditahan Ustaz, pembahasan Iya. kita semakin menarik, nanti kita Iya. lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini Ustaz. Iya. Baik pemirsa yang berada di rumah, pembahasan kita semakin menarik insya Allah, kami akan menyajikan pembahasan yang lebih menarik lagi, tentunya tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Negara sumber daya sejahtera, Indonesia adalah karunia. Siram kurnia untuk Indonesia. Zakat adalah salah satu rukun Islam, kewajiban umat Islam untuk menunaikannya. Dengan membayar zakat, Zakat menyucikan. bersihkan harta kita. Zakat membawa keberkahan. Pimpinan Basnas Provinsi Sumatera Utara mengucapkan, Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Ramadan selalu membawa inspirasi dan makna yang dalam. Kita belajar untuk berjuang dengan sungguh-sungguh, menghargai waktu yang ada demi membangun karakter yang baik. Dari setiap masalah yang kita alami, Cemananya kau? Bisa rusak sepatuku gara-gara kau semir. Kau gantilah sikat kau sudah kena marah. kita bisa belajar untuk selalu meningkatkan kualitas diri. Manfaatkan Ramadan sebagai momentum untuk menjadi lebih baik lagi. Bank Sumut memberikan pelayanan terbaik. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, baik yang di rumah maupun yang dalam perjalanan menonton TVRI Sumatera Utara program Indahnya Ramadan, Shaimin Shaimat. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih karena Anda masih setia bersama kami. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kami kembali mengingatkan dan mengajak Anda untuk terhubung bersama kita, bertanya langsung dengan Al-Ustadz kita dengan cara menghubungi di nomor 081161000386. Tema kita adalah Ramadan Madrasah Kesabaran. Ini kita harus betul-betul mengikuti ya, karena ini kajian yang sangat penting. Kenapa? Karena ibadah Ramadan ini sebagaimana disampaikan oleh Ustaz tadi sangat berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Ya, durasinya cukup panjang sehingga ini sangat baik sekali untuk dampaknya itu terhadap melatih diri kita, yaitu semakin bersabar. Baik pemirsa, sembari menunggu pertanyaan pemirsa yang berada di rumah maupun di perjalanan, kita akan lanjutkan mendengarkan tausiah yang insya Allah lebih menarik lagi. Baik Ustadz, tadi sudah disampaikan bagaimana sabar itu hakikatnya, kemudian bagaimana hubungan antara Ramadan dengan kesabaran itu Ustadz. Ustadz, kita ini kan kepingin nih supaya Ramadan ini memberikan dampak
ada pengaruhnya terhadap diri kita Ustadz, terutama dalam meningkatkan kesabaran ini Ustadz. Kira-kira Ustadz, apa sih ciri-ciri ini Ustadz, orang-orang yang betul-betul sudah membina kesabaran dalam jiwanya ini Ustadz? Silakan Ustadz. Ya. Kesabaran itu menjadi landasan ya dari semua pengamalan agama. Ya. Buahnya bahwa orang-orang yang melaksanakan apa? Membina kesabaran dalam dirinya, maka dalam ayat yang dibaca oleh qari'ah kita tadi, Al-Baqarah 155 itu, fabasyiris sabirin. Beri kabar gembira kepada orang yang sabar itu, ya. Beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Jadi kalau Al-Qur'an menyebut kabar gembira, itu tidak sekedar lip service, bukan. Bukan sekedar diiming-iming, bukan. Tapi sesuatu yang pasti, asalkan kita melaksanakannya dengan baik. Jadi kalau ditanya, apa cirinya bahwa kita sudah sabar? Pertama, ibadah kita sudah semakin kita nikmati. Ya. Jadi makanya kenapa Rasul menyebut kalau datang Ramadan dia senang, dan kalau Ramadan itu mau berakhir, dia bukan gelisah, bukan. Dia merasa sepertinya masih ingin berlama-lama. Karena selain kesempatan yang banyak untuk beribadat, tapi memang semakin senang. Kalau saya buat ilustrasi ya begini ya. Kalau ada orang yang berminat menjadi pemain bola atau profesional dalam permainan bola, dia kan harus latihan ya. Mungkin pelatihnya itu menyuruh dia berlari kencang lagi, kemudian push up, udah dia terasa haus, mau muntah pun disuruh lagi seperti itu. Nah, itu taraf permulaan. Tapi pemain ini, kalau nggak main dia, satu kali saja pun, atau tidak latihan, dia merasa ada sesuatu yang kurang, sudah dinikmatinya. Nah, ibadah itu yang diperintahkan Allah, memang tadi disebut hubungannya dengan sholat ya. Tapi saya baca tadi, iman itu berhubungan dengan kesabaran. Karena tadi iman itu harus landasannya sabar ya. Maka itu artinya apa? Semakin ternikmati ibadah itu seperti sholat. Makanya nggak usah kita heran kalau ada orang yang lama sholatnya ya. Jangan karena mau dilihat orang lama ya, itu jangan, itu juga nggak boleh ya. Bukan karena kesabaran, memang dinikmati gitu. Sehingga nanti kalau sudah kita nikmati ibadah itu kita lakukan, kenapa nggak kita senangi orang kita dekat dengan yang Maha Kuasa ya. Masya Allah. Kan sering disebut as-salat mi'rajul mu'minin, mi'rajul muslimin ya. Sesuatu cara di mana orang akan naik dan mendekati Tuhannya. Malah dalam hadis yang populer itu, mahwal ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Seolah-olah Allah itu sudah dekat dengan dia. Itu yang disebut dalam ibadah itu ujungnya adalah takarrub kan, mendekat kepada Allah. Seberapa dekat? Nah, digambarkan dalam hadis maupun dalam Al-Quran atau dalam surah Al-Baqarah lanjutan mengenai Ramadan ini. Inni qarib. Kalau umatku bertanya kepadamu ya Muhammad, maka jawablah, aku ini dekat. Jadi orang yang merasa dekat yang besar pasti tenang. Jadi kalau ditanya apa indikatornya, semakin dia nikmati ibadah itu. Ramadan ini semakin disayanginya. Gitu ya. Salat itu juga seperti itu. Jadi kata orang qiyamul lail atau tahajud malam hari berat, itu karena belum ternikmati. Coba bayangkan pemain-pemain yang Masya Allah. Itu kemudian menyatu dalam dirinya atau permainan lain yang menjadi hobinya. Tapi memang di sini diperlukan latihan. Maka tadi judul ini sangat menarik, Ramadan ini madrasah, pelatihan. Ya kadang-kadang di kelas kita, kadang-kadang di luar, kadang-kadang ada PR. Tentu ada riak-riaknya ya. Tapi itu semua tujuannya satu. Makanya tadi bangunlah niat karena Allah Subhanahu wa taala. Itu. Baik. Jadi itu salah satu ya. Ustaz. Baik. Makanya bahkan sebenarnya kalau kita lihat surat Ali Imran ayat 143 itu lebih menarik lagi ya. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum
wa ya'lamas sabirin. Masya Allah. Jangan kamu kira kamu masuk surga Hmm. sebelum jelas diketahui oleh Allah siapa yang jahadu. Ini kalau dari segi bahasa isim fa'il itu ya. Jahadu itu tidak sekedar karena ada masalah maka dia bersungguh-sungguh, bukan. Memang udah menjadi kepribadiannya itu. Ada yang lebih menarik lagi bawahnya itu. Jadi tidak hanya karena orang yang sungguh-sungguh nanti ada masanya dia jenuh. Ya. Wa ya'lamas sabirin. Dan orang ini juga harus sabar. Itu isim fa'il juga itu. Bisa dicek nanti surat Ali Imran ayat 143 itu. Sabirin. Sabirin itu kan sangat mudah ditandai bahwa itu isim fa'il ya, pelakunya. Jadi bukan karena 1 hari, 2 hari, atau karena adanya musibah. Pasti orang sabar kalau ada musibah. Enggak sabar juga udah kejadian, mau diapain, mana bisa dilawan ya. Tapi sekarang bagaimana kemudian jiwa kita menjadi lebih siap. Nah, menjadi dengan peristiwa seperti itu. Jadi kalau surah Ali Imran itu malah apa kata kuncinya masuk surga? 2 ya. Bersungguh-sungguh yang kemudian konsisten membangun jiwa untuk sampai kepada tujuan. Sehingga dengan keadaan yang apapun dia menjadi lebih siap. Sabirin itu. Jadi Kuncinya syaratnya tetap masuk surga itu 2. Menurut ayat itu ya, tentu kalau dibaca ayat lain tentu ada. Masya Allah. Karena itu menjadi landasan dari semua aktivitas. Tentu puncaknya di sabar itu Ustaz ya, karena sabar. orang yang bersungguh-sungguh mungkin ada terkadang kejenuhan apa segala macam, tapi kalau sudah dia bisa berlatih bersabar, kesungguhannya itu akan semakin terarah Ustaz ya. Semakin ternikmati dan semakin betul. Maka kalau kita lihat ya pada kenyataan hidup, orang-orang yang sukses di dalam kehidupan itu adalah orang yang sabar. Masya Allah. Anak-anak yang sabar membaca, ini kan katanya literasi kita kan rendah ya. Itu karena sabarnya rendah. Boleh jadi tidak diberitahu dia bahwa Ramadan ini membangun kesabarannya. Ya. Jadi saya kira dengan Ramadan ini kita bisa melihat anak kita semakin sungguh-sungguh enggak dalam belajar. Bahkan para ulama terdahulu semakin produktif ini Ustaz ya di bulan Ramadan Ustaz ya. Jadi ya tentu ada penyesuaian ya. Penyesuaian. Produktif dalam arti hal-hal yang tidak bersifat fisik. Fisik ya. Ibadatnya bertambah. Iya. Menulisnya ya. Sehingga banyak karya-karya ulama itu diselesaikan di bulan Ramadan. Masya Allah. Malah kalau kita baca Said Qutb itu dan Hamka ya menyelesaikan tafsirnya itu ya. Al-Azhar itu banyak di dalam bulan Ramadan. Dia sendiri yang Masya Allah. Jadi produktif tentu jangan dikira kalau mencangkul biasanya 2 rantai menjadi 4 rantai, bukan begitu. Produktif itu artinya hasilnya yang dihasilkannya ya. Tentu hal-hal yang bersifat rohani. Rohani, Masya Allah. Rohani. Itu ciri yang pertama Ustaz ya. Jadi semua orang besar di dunia ya, tidak hanya yang muslim, yang tidak muslim pun kesuksesan itu terkait dengan kesungguhan dia dan kesabaran dia itu dalam menjalankan atau mencapai tujuan. Makanya tadi kita definisikan sabar itu adalah kesungguhan hati ya untuk mendapatkan tujuan. Masya Allah. Jadi kalau Anda punya tujuan tertentu, Anda menjadi sarjana 4 tahun sekian SKS-nya, sungguh-sungguhlah. Dan sungguh-sungguh itu Anda harus sabar belajar, harus sabar mendengar, sabar berdiskusi dan seterusnya. Iya. Itu kata kunci. Baik, Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan semakin dapat menikmati amal ibadah nih Ustadz ya. Karena salah satu cirinya itu adalah kalau ibadah itu dinikmati dan tidak terasa nih Ustadz. Kalau sudah dinikmati tak terasa nih Ustadz. Cepat berlalu Ustadz ya. Masya Allah. Baik Ustadz. Ini kan ada lagi ciri-ciri lainnya Ustadz selain dapat menikmati amal ibadah kira-kira sebenarnya sangat luas ya. Ciri lain adalah kita tidak tergoda oleh perhiasan dunia. Masya Allah. Yang dijelaskan dalam surat Kahfi ayat 28 itu. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi.
Baik Ustadz, mohon ditahan Ustadz untuk menafsirkan ayatnya yang ini Ustadz, setelah pesan-pesan berikut ini Ustadz. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, insya Allah nanti kita akan mendengarkan ciri-ciri yang kedua ya, tentang orang yang sudah membina kesabaran dalam dirinya. Semoga kita dapat menghayati dan memperhatikan ciri-ciri ini. Insya Allah mudah-mudahan kita dapat mendapatkan kesabaran di bulan Ramadan ini. Jangan kemana-mana, kita akan mendengarkan tausiah yang lebih menarik lagi insya Allah. Tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Negara sumber daya sejahtera, Indonesia adalah karunia. Siram kurnia untuk Indonesia. Marhaban ya Ramadan. Kami segenap pengurus PKS Kota Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi yang bertakwa. PKS Medan menang 2024. Dengan cinta, hidup menjadi indah. Dengan ilmu, hidup menjadi mudah. Dengan agama, hidup menjadi terarah. Saya, Direktur Universitas Terbuka Medan, beserta pimpinan dan staf, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Universitas Terbuka, kuliah oke, tarif oke, jangkau yang tak terjangkau. Semoga Universitas Terbuka dapat memberi kontribusi SDM unggul menuju Sumatera Utara bermartabat. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, shaimun, shaimat yang kami muliakan, alhamdulillah Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Tema kita hari ini adalah Ramadan Madrasah Kesabaran. Tadi sudah disampaikan oleh Al-Ustadz kita terkait dengan ciri-ciri orang yang terdapat kesabaran dalam dirinya, orang-orang yang berupaya menumbuhkan kesabaran dalam dirinya, itu salah satunya adalah menikmati apa yang dilakukannya dan dalam khususnya dalam ibadah. Ya, saya teringat bahwa Rasulullah SAW kalau sholat itu luar biasa panjangnya, lamanya berdiri ya. Tentu kalau tidak dinikmati tidak akan mungkin bisa melakukan seperti itu. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat melatih diri kita untuk senantiasa menikmati ibadah itu supaya kita benar-benar menjadi orang-orang yang sabar. Baik pemirsa, kami mengajak Anda untuk bertanya langsung dengan narasumber kita dengan cara menghubungi di nomor 081161000386 081161000386. Sembari menunggu pertanyaan dari pemirsa, kita dengarkan lebih lanjut tausiah yang insya Allah sangat menarik dari Al-Ustadz kita. Ustadz tadi sudah disampaikan ciri yang pertama, tadi sempat terputus ini Ustadz terkait dengan ciri yang kedua ini Ustadz. Silakan dilanjutkan Ustadz. Ya, yang kedua itu orang yang sabar itu buahnya akan kelihatan. Orang ini tidak terpengaruh dengan hiasan-hiasan dunia. Itu yang dijelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 28 itu ya. Yang berbunyi wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashiyyi yuriduna wajhu wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya ya. Malah ada lanjutannya lagi bahwa wala tuti man aghfalna qalbahu
Jadi disebutkan dalam ayat ini, Al-Kahfi ayat 28 bisa dilihat di rumah. Sabarkanlah dirimu. Biasanya kalau orang yang mengkaji usul fikih ya, wasbir ini kan fi'il amar ini ya, perintah. Tapi kalau orang fikih ini kan mau tegas-tegas saja ya, karena persoalan hukum. Jadi wajiblah al-aslu fil amri lil wujub. Tapi nggak usah semacam wajib pun. Sebenarnya kenapa ada perintah wajib itu? Karena ada kemaslahatan manfaat. Ini pun karena ada manfaatnya. Ada tiga hal yang menarik dalam ayat ini. Pertama, bahwa kita di dalam berdoa kepada Allah, menghadapkan ridhonya, itu memang harus sabar. Atau dalam surah Al-Mudaththir itu kan ada wali rabbika fasbir. Dalam membesarkan Tuhanmu, Allah tidak butuh dia dibesarkan. Tapi itu adalah satu cara kita melakukan itu karena menyadari bahwa Allah itu maha besar dan kita mengharapkan bantuan karena dia memiliki kebesaran. Nggak mungkin kita mengharap sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak besar. Kan kita berharap kepada yang besar lah ya. Kemudian yang kedua ini bahwa sering orang terpengaruh karena turidu zinatal hayatid dunia. Ada keinginan ya kepada hiasan-hiasan dunia. Sekarang ini kan kita tahu ya banyak sekali pengaruh-pengaruh dunia ini ya. Apalagi dengan media yang semakin banyak masuk di HP kita iklan, kita tonton di TV, diperkenalkan orang dan pembicaraan orang gitu ya. Jadi dengan teknologi sekarang ini kemudahan-kemudahan hidup, hiasan-hiasan dunia itu semakin dikemas. Sebagai orang yang diberi Allah syahwat ya atau keinginan, maka kita juga kepingin seperti itu. Yang nggak boleh itu kemudian kita keinginan itu mengganggu ya upaya kita mendekat kepada Allah, keinginan kita mendapat ridho Allah, sehingga kita melakukan sesuatu yang ridho itu artinya senang, yang tidak disenangi. Sekarang kan banyak kali nama orang ridho ya, kadang-kadang ditukar dengan reza. Sebenarnya sama itu, ke reza bahasa Farsi ya, satu rumpun ya. Jadi yang bisa mempengaruhi kita itu dan hasilnya bisa kita lihat ya ketika kita berada, kan tidak mungkin kita tidak bergaul dengan orang. Mungkin hampir tidak ada lagi orang tidak memiliki HP karena pentingnya ya. Begitu juga barangkali keberadaan HP itu sekarang sudah lebih luas ya. Sudah menggantikan laptop yang lebih besar selain alat komunikasi. Bahkan ada prestise di situ ya dengan sering berganti-ganti. Tapi itu harus diingat, tidak boleh ini sampai hiasan-hiasan dunia ini mengganggu kita sehingga apa jadinya? Itu tadi itu. Hati kita akan dilalaikan dengan dunia itu. Jadi kalau hati kita lalai, itu artinya tingkat kesabaran kita sudah mulai rendah itu. Lalai. Ya karena tidak teringat lagi kepada Allah. Karena tadi kata kuncinya itu memang adalah iman kesabaran itu. Minta tolonglah kamu kepada sabar. Dan dengan cara sholatkah atau dengan cara-cara yang lain itu. Nah itu. Yang kedua barangkali adalah menyangkut masalah ilmu. Ya. Ada hal yang menarik pada surat Al-Baqarah 250 itu. Ada doa yang paling menarik itu. Ya. Rabbana afrik alaina sabron wasabbit a'damana wansurna alal qomil kafirin. Kalau kita lihat asbabun nuzul ayat ini dijelaskan, ayat sebelumnya itu adalah peperangan Nabi Daud dengan panglimanya ya Talut menghadapi Raja Jalut. Jalut ini kan termasuk raja yang besar selain Fir'aun yang dikisahkan dalam Al-Quran. Ya. Nabi Daud, dia pada waktu itu, karena kan udah menghadapi tentara lawan ya, nggak mungkin lagi latihan kan. Nah, yang bisa adalah memperkuat apa yang kita miliki. Jadi menimbulkan percaya diri. Jadi saya ingin mengatakan di sini, sabar itu akan membangun self confidence, rasa percaya diri, optimisme yang kuat.
walaupun orang latihan sudah kuat sebelum pertandingan, tapi kalau dia nggak percaya diri, wah itu juga konyol itu ya, nggak bisa. Dan sering orang ya kalah waktu bertanding, latihannya saja yang menang kan. Padahal yang dapat hadiah kan kalau bertandingan. Nah, Nabi Daud alaihissalam, kita kan sering mengenal kalau Daud itu hanya puasa berkelang-kelang. Orang tidak kita lihat kesabaran yang dibangunnya itu. Ya, jadi doa Nabi Daud itu pada waktu itu ketika berhadapan itu adalah Rabbana afrik alaina, tancapkan, tanamkan ke dalam diri kami ini sobron. Sobron itu kan hal ya keadaannya kalau dari segi bahasa. Jadi harus kita buat suatu kondisi di mana jiwa kita memang sabar. Jadi jangan ditunggu orang, harus dibuat. Mana hal-hal yang mengganggu disingkirkan. Makanya kalau ulama-ulama menyebut kalau kita kenapa harus ada sholat sebelum sholat wajib itu qobliyah, supaya konsentrasi kita lebih fokus. Ya kalau perlu HP dimatikanlah. Sekarang kan nggak enak kedengarannya. Begitu kita masuk ke masjid, nanti imamnya bilang HP supaya dinonaktifkan, malah ditulis di situ. Dulu ini kan nggak ada ini kan, sekarang muncul seperti itu. Ya, memang itu sebenarnya sudah lama dalam rangka supaya tidak terganggu. Jadi kesabaran ini ketika kita memupuknya, hal-hal yang mengganggunya harus kita singkirkan. Seperti tadi Nabi Daud itu, Afrik alaina sabran wasabbit a'damana, konsisten kami istiqomah kami dalam kesabaran ini. Karena ada orang yang bisa sabar sebentar, nanti juga menjadi tidak sabar. Wansurna alal qaumil kafirin. Yang kami hadapi ini orang-orang kafir. Nah, ayat sebelumnya itu menyebutkan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atin kasiratin biiznillah. Jadi kelompok yang kecil jangan dikira tidak mampu mengalahkan kelompok yang besar ya. Tapi tentu mereka minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Saya kira ini menjadi kata kunci ya. Ini karena ulama menganggap, kan ada ayat itu, jangan sampai semua kamu pergi perang, adalah kelompok yang belajar. Sehingga sebenarnya orang yang menuntut ilmu karena Allah, dia sedang berada di jalan Allah. Ya. Di abad pertengahan di mana datang Islam, perang itu adalah peradaban. Dan semua orang ikut perang. Karena kalau menang dapat duit. Ghanimah namanya kan. Nah, sekarang orang menuntut ilmu, semakin banyak ilmunya, semakin diperlukan orang. Dan dia dapat duit dari situ, uangnya itu. Ya. Jadi sehingga ada ulama yang menyebut bahwa orang menuntut ilmu itu kalaupun dia mati sama dengan syahid di perang. Jadi menuntut ilmu pun diperlukan kesabaran. Jadi ngope itu, mencontek itu, mencari jalan pintas, plagiat itu, sekarang memang hukumannya berat ya di dunia akademik. Tapi sebenarnya itu merugikan diri sendiri. Jadi intinya adalah kesabaran itu akan membangun self confidence, percaya diri yang tinggi, optimisme. Bagaimana tidak? Karena Allah yang akan membantu dia. Intansurullah yansurkum wasabbit a'damakum. Masya Allah. Istilahnya konsisten nggak kamu? Masya itu aja Allah. masalahnya ya. Pelan tapi pasti Ustadz ya. Iya. Slow but sure. Slow pelan tapi pasti. Slow but sure. Ya. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa betul-betul menghayati Ustadz ya, bahwa semakin menikmati ibadah, kemudian kita semakin tidak terperdaya, terpukau dengan hiasan-hiasan dunia yang sesaat boleh memakai tapi tidak melenakan kita, melalaikan kita, sehingga Allah tidak ridho terhadap kita. Kemudian tadi bagaimana semakin optimis ini Ustadz ya. Ini optimis ini kadang Ustadz kan orang belum apa-apa udah Ustadz ya. Ustadz kalau ada ungkapan orang misal begini Ustadz, ini saya udah habis kesabaran saya nih ya katanya. Udah habis kesabaran. Ini bagaimana? Katanya sabar tiada batas ini Ustaz. Sebagusnya jangan keluar itu. Jangan keluar Ustaz. Yang teruslah berdoa kepada Allah ya. Supaya kita diberi keteguhan dalam menghadapi segala sesuatu. Sebagaimana doa tadi Ustaz ya. Wasabbit aqdamana Ustaz ya. Afrik alaina sabran. Abrik itu ya kalau kita contohkan ada cat, kita lempar ke dinding. Cat itu lengket gitulah kira-kira. Jadi Allah tanamkanlah ya. Tancapkanlah kalau ada bahasanya di dalam jiwa kami seperti itu. Masya Allah. Masya Allah. Bagian yang perlu juga saya kira saya sampaikan dalam kesempatan itu,
siapa yang harus kita tiru dalam sabar ini. Masya Kan Allah. begitu kan? Contoh, harus contoh. ada idolanya. Idolanya, Ustaz. Nah, itu dalam Baik, Ustaz. surat Al-Qaf ayat 35 disebutkan. Fasbir kama sabara ulul azmi. Sabarlah kamu seperti sabarnya ulul azmi. Dalam secara dicatat, ulul azmi itu adalah para nabi-nabi yang menghadapi dalam menjalankan risalah yang mereka terima itu adalah Nabi Nuh, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Mereka sukses. Itu sejarah mencatatnya itu, mereka sukses. Karena kata kuncinya seperti tadi surat Al-Baqarah 155 itu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar itu. Kira itu mungkin menjadi kata kuncinya. Jadi kalau ditanya siapa acuannya ya Nabi. Nabi yang mana? Ya kalau mau lengkap, dibaca juga riwayat-riwayat Nabi itu. Sekarang ini kan membaca riwayat-riwayat Nabi itu mungkin sangat kurang ya. Sangat kurang. Kalau dulu orang menidurkan anaknya, bercerita, banyaknya waktu komunikasi. Sekarang orang berkomunikasi dengan alatnya sendiri, dengan medianya sendiri ya, dengan gadgetnya sendiri ya. Mungkin kalaupun mau diisi di situ, mungkin di situ bisa diberi penjelasan mengenai para nabi itu. Masya Allah. Semakin biasa, ya. dengan kesabaran, tingkat kesabaran para nabi yang digolongkan kepada ulul azmi ini Ustaz, ya. Ternyata menjadikan para nabi ini lebih mulia dari para nabi lainnya Ustaz ya. Masya Allah. Tentu orang-orang yang sabar ini memiliki keistimewaan dan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana ini Ustaz? Orang-orang yang sabar, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tadi saya ingin menjemput sedikit surat Ali Imran 143 itu. Kedudukannya tentu bersama orang-orang yang saleh, karena mereka masuk surga. Ya. Maka kesabaran itu dalam beribadah, dalam menuntut ilmu, menahan diri, sabar tidak melakukan hal-hal yang maksiat, secara terus-menerus mengerjakan hal-hal yang baik, ya. Kemudian bahkan ada yang menarik surat Al-Asr itu. Mohon ditahan Ustaz, yang menarik ini Ustaz. Insya Allah Ya. kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini Ustaz. Al-Asr, Dan pemirsa, insya Allah kita akan mendengarkan bagaimana yang menarik dalam surah Al-Hasyr disampaikan oleh Ustaz tadi. Tentunya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Negara sumber daya sejahtera, Indonesia adalah karunia, sirupku yang mulia untuk Indonesia. Ramadan adalah bulan amal, bulan jihad dan bulan produktivitas. Bulan untuk menumpah diri agar kita menjadi semakin lebih baik. Bulan untuk melatih diri agar kita memiliki sifat sabar dan mampu mengendalikan diri. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, lahir dari ulama untuk bangsa Indonesia. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1444 Hijriah. Sucikan hati dengan keikhlasan ibadah. Diiringi amal soleh untuk menggapai insan bertakwa. Ramadan selalu membawa inspirasi dan makna yang dalam. Kita belajar untuk berjuang dengan sungguh-sungguh, menghargai waktu yang ada demi membangun karakter yang baik. Ngerong pecah nih. Dari setiap masalah yang kita alami, Semananya kau? Bisa rusak sepatuku gara-gara kau semir. Kau gantilah sikat kau tuh Dap. Kena marah kita kan? bisa belajar untuk selalu meningkatkan kualitas diri. Manfaatkan Ramadan sebagai momentum untuk menjadi lebih baik lagi.
Bank Sumut memberikan pelayanan Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dan kami menemani dalam perjalanan Anda dan menemani waktu-waktu menjelang berbuka puasa. Sesaat lagi kita akan insya Allah akan mendapatkan nutrisi jasmani kita, dan sambil menunggu waktu berbuka kita mendapat nutrisi rohani kita. Dan ini adalah salah satu nutrisi yang sangat penuh dengan vitamin, gizi ya, yaitu tentang kesabaran. Karena ini adalah tema yang sangat penting terkait dengan ibadah pokok kita di bulan Ramadan, yaitu ibadah puasa. Dan pemirsa, kami mengajak Anda kembali untuk terhubung bersama kita, bertanya dengan narasumber dengan cara menghubungi di nomor 081161000386 081161000386 dengan judul yaitu Ramadan Madrasah Kesabaran yang disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Hashim Sahanasution MA. Beliau merupakan Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara dan Guru Besar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Tadi ada yang sempat terputus terkait dengan hal yang menarik di dalam surah Al-Hasyr. Kita penasaran ingin mendengarnya. Ustaz, bisa dilanjutkan Ustaz? Iya. Surat Al-Asr ya. Asar itu waktu Al-Asr. asar. Al-Asr, baik Ustaz. Al-Asr. Al-Asr. Waktu asar. Baik Ustaz. Al-Quran itu banyak sekali ya membicarakan tentang waktu. Bahkan diletakkan di permulaan-permulaan surat ya. Ada duha, ada fajar, ada malam ya, al-lail ya. Hampir lengkap perubahan-perubahan waktu itu ya. Nah, menariknya di sini diklaim bahwa manusia merugi. Merugi itu saya lihat di kamus itu muradibnya adalah nakis, berkurang. Umur kita memang bertambah. Saya tadi sebut bertambah umurnya, tapi sebenarnya hakikatnya berkurang. Berkurang dari jatah yang sudah tersedia. Karena dalam Al-Quran disebutkan waqadha ajala, sudah ditetapkan ajalnya masing-masing. Jadi mendekati itu kan berkurang ya. Nah, di sisi lain dengan bertambahnya usia, tenaga pun sebetulnya berkurang. Jadi manusia ini tidak bisa dihindarinya secara natural, secara alami, mereka sebenarnya merugi. Gitu, ya, merugi. Ya. Jadi kelihatannya bertambah, tapi sebenarnya pada hakikatnya ada kerugian. Tapi ayat ini sangat menarik kemudian, maka saya sebut sangat menarik. Ada orang yang tidak merugi kalau dia iman dan amalnya terus meningkat. Masya Allah. Jadi bukan karena faktor alami berkurang, tapi memang dia terus meningkatkan. Itu maksudnya. Jadi jangan sampai pertambahan usia tidak meningkatnya iman dan amal ya. Dan yang lebih menarik lagi, Islam itu menganggap manusia itu adalah makhluk yang beramal. Ya. Ada orang menyebut manusia itu apa istimewanya, pikirannya. Ada yang menyebut bahasanya, macam-macam ya. Tapi kalau dilihat menurut Al-Quran, manusia itu adalah makhluk yang berbuat, beramal. Jadi beramal itu malah harus bermanfaat. Ya. Bagaimana supaya bermanfaat? Tentu didasari pada pengetahuan yang benar. Ya. Menariknya lagi, ayat ini sangat menarik. Walaupun mungkin itu sebabnya maka sering dibaca orang dalam sholat ya. Atau karena pendeknya saya juga nggak tahu. Tapi bagi saya luar biasa kalau membaca ayat ini dan memikirkannya waktu sholat. Bisa menjadi lebih lama sholatnya. Padahal ayatnya cuma pendek kan. Suratnya cuma pendek. Illal ladina amanu wa amilus sholihat. Jadi yang tidak membuat dia berkurang. Kalau berkurangnya dalam bisnis berarti tekor, rugi ya. Dia beramal dan beramal sholih. Kemudian ada lagi syaratnya apa? Watawasau bil haq. Amalnya itu dan imannya itu benar. Jangan dipersempit maknanya, berwasiat. Wah, kita sudah lama diwasiati. Ya. Tapi benar enggak amal kita itu? Benarkah dia menurut aturan agama? Menurut budaya kita yang bisa membawa kesejahteraan?
Karena kadang kita kan dalam Al-Quran disebutkan ta'muruna bil ma'ruf. Ma'ruf itu kan yang dikenal baik. Budaya kita kalau yang baik ya lanjutkan. Peraturan pemerintah kita yang baik ya lanjutkan, kan gitu kan. Hukum-hukum kita yang baik kita lanjutkan. Traffic light itu di jalan baik kayaknya. Karena saya pernah beberapa kali mati lampu, ya malah tambah susah. Jadi lampu itu pastilah baik gitu ya. Nah, kemudian sabri, memang di sini diperlukan kesabaran untuk melaksanakan atau mengamalkan sesuatu yang benar, itu harus sabar. Jadi jangan sekedar berwasiat sabar ya, bukan. Memerlukan kesabaran. Tidak bisa kita melakukan kebenaran itu kalau nggak sabar. Betul, baik. Seorang pemimpin, ini kita kan mau pemilu nanti ya, iya, betul. Itu harus sabar dikritik orang. Dan yang mengkritik ini pun kalau belum diterima orang, karena dia belum melihat argumennya itu kuat, dia juga harus sabar, jangan ngomel-ngomel gitu. Jadi sabar mengkritik, asalkan pada komitmen kebenaran, dan juga sabar ketika dikritik gitu. Pokoknya yang berhubungan dengan segala kebenaran. Jadi karena kebenaran itu kan disebut al-haqqu min rabbik. Tuhanmu yang memberi itu, memberi hidayah kepadamu. Maka kamu harus sabar, karena kalau tidak akan banyak orang yang frustrasi dalam hidup. Wah, nggak bisa dikasih tahu, frustrasi. Begitu juga dalam mendidik juga begitu. Ini kan madrasah Ramadan ya. Dalam memberitahu anak, jangan pernah merasa mengeluh bahwa kita harus terus memberitahu dia yang benar itu, dan kemudian kita sabar melihat perilakunya itu secara perlahan. Kalau kita minta tolong kepada Allah, Allah akan membantu kita di dalam mengarahkan anak kita ini. Karena Nabi sendiri pun lasta alaihim bimusaitir. Saya tidak berkuasa memaksa kalian. Saya hanya memberi ingat. Itu kan dalam surah apa? Surah Al-Ghasyiyah ya. Iya, Ustaz. Lasta alaihim innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Masya Allah, jadi Ustaz. Jangan pernah Masya Allah. mau berhenti seperti Masya Allah, itu. Masya Itu Allah, Ustaz. kuncinya adalah kesabaran. Masya Allah, nanti Ya. kita lanjutkan Ustaz setelah Ya. pesan-pesan berikut ini yang lebih menarik lagi insya Allah oke, Ustaz, dan pemirsa. Jangan kemana-mana, insya Allah kita akan ketemu kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Pemerintah Kota Binjai mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan yang mulia telah tiba. Bulan Ramadan, bulan kemenangan yang selalu dinantikan. Luruskan niat, sucikan perbuatan. Saat yang tepat mensucikan diri dari segala dosa. Perguruan dan Universitas Al-Azhar Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Ramadan selalu membawa inspirasi dan makna yang dalam. Kita belajar untuk berjuang dengan sungguh-sungguh, menghargai waktu yang ada demi membangun karakter yang baik. Ngerong pecah nih. Dari setiap masalah yang kita alami, Cemananya kau? Bisa rusak sepatuku gara-gara kau semir. Kau gantilah sikat kau tuh dap, kena marah kita kawan. bisa belajar untuk selalu meningkatkan kualitas diri. Manfaatkan Ramadan sebagai momentum untuk menjadi lebih baik lagi. Bank Sumut memberikan pelayanan terbaik. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, yang dimuliakan shaimun shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang di rumah, yang di perjalanan, semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat, tetap optimisme, yang dalam perjalanan semoga selamat dalam perjalanan sampai tujuan sembari menikmati siraman rohani dalam program Indahnya Ramadan. Tema kita adalah
Ramadan Madrasah Kesabaran. Baik pemirsa, tidak terasa kita berada di segmen yang terakhir ini. Kita akan mendengarkan bagaimana kata-kata penutup, kata-kata mutiara, sehingga kita semakin mampu melatih kesabaran dan menjadi orang-orang yang sabar. Terlebih ini Ramadan masih tersisa cukup banyak. Insya Allah mudah-mudahan kita hayati ini supaya bisa semakin sabar. Baik, kita akan mendengarkan lebih lanjut tausiah yang lebih menarik dari Al-Ustadz kita. Ustadz, ini tidak terasa segmen terakhir Ustadz. Mungkin Ustadz bisa menyimpulkan dan memberikan kata-kata motivasi ini Ustadz yang dapat memberikan optimisme Ustadz. Persilahkan Ustadz. Jadi sabar ini melandasi semua kehidupan kita. Dan orang-orang sukses dalam sejarah termasuk para nabi yang saya baca tadi dalam surah Al-Qaf ya, ayat 35 itu, bahkan para nabi yang mengalami kesulitan berat dalam menyampaikan risalah kebenaran, kata kunci mereka adalah sabar, dan kita disuruh seperti itu. Masya Allah. Ya. Yang kedua barangkali perlu kita perhatikan bahwa sabar itu jangan dipersempit hanya ketika menghadapi musibah. Tentu itu ya. Tapi hal-hal yang lebih luas dari situ, menuntut ilmu. Tidak bisa orang memahami sesuatu secara benar, apalagi dia dituntut lagi menyampaikan kepada orang lain, kalau dia tidak memiliki kesabaran untuk mendalami ilmu itu. Ya. Yang ketiga tentu saja dalam beribadah. Dalam beribadah, kalau kita ingin menikmati ibadah itu, maka kita harus sabar dalam prosesnya dan dalam cara-caranya, dalam kaifiatnya. Nanti kita, Ramadan ini adalah salah satu ibadah yang kita sekarang berada di dalamnya. Mudah-mudahan Allah membantu kita sehingga kita menjadi orang yang bersabar dan lama-kelamaan menjadi kenikmatan. Dan pada akhirnya nanti tidak hanya Ramadan kita berpuasa, bisa Senin Kemis, atau yang paling ringan lagi puasa di pertengahan bulan-bulan Qamariyah, 13, 14, 15, cuma 3 kali kan, 3 hari ya. Nah, kalau Senin Kemis mungkin bisa menjadi lebih banyak gitu ya. Kemudian bagi seorang pemimpin tentu akan menghadapi banyak masalah ya. Bukan namanya pemimpin, dan memang dia sudah dipersiapkan menghadapi masalah. Sabarlah dengan segala macam perilaku orang yang dipimpinnya, kritikan yang diberikan kepadanya. Karena itu bahagian daripada ibadahnya. Namanya pun amanah dalam agama itu ya. Amanah itu kan dari huruf-huruf alif, mim, dan nun ya. Iman juga. Maka iman itu tadi kita sebut dasarnya adalah sabar. Iman itu akan rapuh kalau dia tidak sabar. Ya. Nah, maka begitu juga ketika orang memberikan saran, jangan kemudian pernah jenuh menyampaikan kebenaran itu. Nah, saya kira itu menjadi kata kunci dari kesabaran. Dan Ramadan adalah upaya memupuknya. Mari kita manfaatkan Ramadan ini seoptimal mungkin, dan Allah akan membantu hambanya kalau hambanya tentu membantu melaksanakan ajaran-ajaran agama yang diberikan kepada mereka untuk kepentingan mereka sendiri. Masya Allah Ustadz, semuanya mendapat nasihat ini Ustadz, pemimpin, masyarakat, semuanya mendapat nasihat tentang kesabaran di kalimat penutup ini Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz atas tausiahnya. Ustadz sehat-sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, keluarga juga sehat-sehat Ustadz. Kirim salam sama keluarga Ustadz ya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Insya Allah kita ketemu pada kesempatan berikutnya Ustadz. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, dimanapun Anda berada yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah, apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz tadi sungguh sangat menyentuh hati kita, bahwa kesabaran ini adalah salah satu poin penting yang dihasilkan dalam ibadah bulan Ramadan ini. Dan tadi Ustadz mengatakan bahwa keimanan itu sangat terkait dengan kesabaran, karena tidak akan mungkin orang bisa sabar kalau dia tidak memupuk keimanan. Karena dia yakin segala sesuatunya itu adalah berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala, segala sesuatunya itu terjadi atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah tidak pernah lalai terhadap orang-orang yang berusaha, berikhtiar, beramal, sehingga muncul kesabaran dalam dirinya. Dia tidak akan ambisi, dia tidak akan pesimis, putus asa. Masya Allah, semoga ini menjadi pelajaran bagi kita
untuk senantiasa menjalankan ibadah puasa. Terima kasih atas segala perhatian. Saya Yuzedi beserta seluruh kru dan kerabat kerja. Mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.